Di video kali ini saya akan menyajikan bagaimana caranya kita membuat multimedia interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Ya, di tampilan ini saya sudah menyajikan tampilan PowerPoint ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita yang pertama kita membuat tampilan depannya dulu atau covernya ya. Jadi di cover itu paling tidak memuat judul medianya apa. Ya, kita bisa menggunakan fasilitas insert kemudian text ya, atau menggunakan word art juga boleh. Ya, di sini saya coba menggunakan teks. Nah, misalnya yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita buat adalah sistem peredaran darah. Ya, kita coba besarkan karena ini cover, jadi dia harus terlihat jelas ya, terutama judulnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa sisipkan gambar di sini ya. Gambar yang mewakili tentang sistem peredaran darah. Cara menyisipkannya insert kemudian picture. Iya, picture di sini ya. Atau pilihan yang lain kita buka gambarnya baru kita copy paste di sini ya. Kita coba insert from this device. Ya, kita cari picture. Iya, kita coba ini ya, gambar misalnya kita ingin membuat cover dengan menggunakan gambar jantung. Ya, ini gambarnya seperti ini. Tinggal kita desain saja supaya gambarnya ada di bagian belakang, klik kanan kemudian send to back. Ya, gambarnya sudah ada di belakang. Ya, kita bisa perbesar ya supaya tampilnya lebih besar. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, artinya covernya sudah jadi, ya. Draft covernya sudah jadi. Tinggal sekarang kita rapikan, ya. Karena ini kalau tulisannya begini kan tidak kelihatan ya. Kita bisa desain, kita isi latar tulisannya, misalnya menggunakan warna ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan latar yang seperti ini, maka gambarnya tidak kelihatan ya. Jadi kita harus transparankan dia supaya gambar yang di belakang kelihatan. Kita bisa menggunakan pilihan klik kanan kemudian format shape. Ya, di format shape ini transparansinya kita bisa atur ya. Kita mau kecilkan, besarkan atau seperti apa. Ya. Oke. Ya, misalnya seperti itu. Kita bisa rapikan lagi ya. Ini tergantung dari kita apakah kita mau buat yang lebih kelihatan lagi atau tidak ya. Kita coba isi efek teksnya ya dengan glow supaya kita bisa lihat lebih jelas. Kita gunakan warna putih ya. Ya, kita gunakan glownya warna putih. Ini bisa kita besarkan ya, kita besarkan transparansinya juga. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya sudah lebih kelihatan ya dibandingkan dengan yang tadi. Ya, kita juga bisa isi penulisnya siapa, pengembangnya siapa, tinggal kita copy paste yang di tadi. Misalnya, nah yang ini bisa kita kecilkan ya supaya ya, oke. Iya, bisa seperti ini. Iya. Kita juga bisa isi identitas yang lain ya. Untuk kelas misalnya, untuk SD kelas 4, kelas 5 ya ini ya. Iya, misalnya seperti itu. Kita bisa kembangkan seperti ini. Tinggal nanti dirapikan lagi mau warna yang apa, terserah dari kita sukanya yang warna seperti apa
ya. Ya, ini untuk covernya sudah jadi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Tinggal kita tambahkan slide, Ctrl M ya. Nah, ini untuk menambahkan slide-nya. Kita hapus saja ya supaya kosongan, supaya kita mulai dari awal. Nah, di sini kita sudah masuk ke menunya ya. Jadi karena kita ingin membuat multimedia yang interaktif, berarti di sini harus ada menu-menunya. Jadi kita buat template-nya dulu ya. Kita buat yang sederhana saja untuk bahan pembelajaran, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Misalnya kita menggunakan ini. Ya. Kemudian ada menu yang ingin kita buat. Kita copy satu ya, copy, kita paste, kita buat yang kecil di sini. Warnanya bebas ya. Kita mau variasikan juga boleh ya. Ini kalau ada yang memvariasikan dengan ini juga bisa. Dengan ini. Ya. Oke. Mau divariasikan juga boleh. Supaya tampilannya lebih bagus. Ya. Oke. Ya, kita variasikan ya, atau kita balik ya, yang ini kita taruh di depan. Kita coba ya, mana yang lebih bagus. Iya. Nah, ini sebentar kita kasih efek ya supaya lebih bagus. Kita kasih efek, kita kasih efek ini ya. Iya. Oke. Sehingga tampilannya seperti itu. Kita tinggal isi menunya ya, misalnya ini adalah tujuan pembelajaran. Oke, kita buat lebih besar ya. Ini kita buat lebih besar supaya ini bisa tampilnya lebih bagus. Oke. Iya, seperti itu. Kemudian tulisannya ini tidak kelihatan ya, kita harus ganti tulisan yang kelihatan. Kita coba warna, kita coba bold ya. Nah, backgroundnya mungkin birunya yang kita kurangi warnanya ya. Jadi warna birunya kita kurangi, atau malah kita pertebal ya. Oh, tidak bagus ya. Oke, kita biarkan saja seperti itu. Dan kita blok ya. Kita blok, klik kanan di salah satu ujungnya, kemudian group. Ya, kita sudah group ya, kita sudah buat satu. Kita buat lagi satu, misalnya materi ya. Kita buat di sini materi satu. Misalnya kita blok lagi, kita copy paste ya. Kita buat 4 saja ya. Ini kita buat video satu, kemudian kita buat menu keluar ya di sini ya. Keluar. Ya. Oke, kemudian kita letakkan pada posisi di tengah-tengah. Oke. Ya, bagian ujung di sini kita bisa isi gambar apa ya nanti ya, misalnya logo atau apa. Gambar bawahnya juga kita bisa isi gambar foto kita atau yang berkaitan dengan materi ya. Nah, ini dasarnya sudah jadi ya. Ini juga kita bisa buatkan efek ya. Shape-nya kita efekkan supaya lebih lebih menarik ya. Nah, kita ada efek kecil di sana, kemudian inilah template-nya kita sudah buat ya, tinggal sekarang kita copy paste saja ya. Kita copy ya slide-nya ya, kita Ctrl C, kita paste, kita buat 1, 2, kita buat 4 ya, sudah 4 karena menunya kan ada 4 ya. Kita
Kita buat 4, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 ya. Nah kemudian masing-masing menu ini kita harus isi ya. Ini kan masih kosong ya, tujuan pembelajaran masih kosong. Kita isi insert, kita isi text box, kita klik saja di luar ya. Nah, kita klik di luar, kita isi tulisan tujuan pembelajaran. Kita tulisannya kita pakai warna putih ya supaya kelihatan ya, tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kita misalnya tujuannya adalah menjelaskan melalui penggunaan multimedia interaktif, anak siswa dapat menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, misalnya ini ya tujuan pembelajarannya ya. Kita buat lebih besar ya. Oke, ini kita buat lebih besar. Ini kita konsisten saja menggunakan warna kuning supaya ada pembeda ya antara judulnya dengan bagian tulisan di bawahnya. Oke, kita bisa buat lebih besar ini ya. Oke, ini juga kita bisa buat lebih besar. Oke, ya seperti ini tampilannya. Untuk tujuan pembelajaran sudah kita isi, materi kita coba isi ya. Ini kita copy, taruh di sini, kita paste. Ini materi 1, misalnya sistem peredaran darah pada manusia adalah seperti ini. Nah, jika tujuan pembelajarannya sudah kita buat, kita selanjutnya pada bagian yang ketiga ini kita membuat videonya ya. Di slide yang ketiga ini akan isi video. Kita insert videonya, klik insert kemudian video. Nah, kita contohkan video yang jantung ini ya, insert. Nah, video sudah tampil, tinggal diletakkan saja pada posisi yang memang sesuai. Ya, misalnya di sini. Oh, kita belum isi ini ya, judulnya ya. Kita copy teksnya ini, copy, taruh di sini, kita paste, kita ganti dengan video. Video 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah keluar. Kalau menu keluar ini tinggal nanti kita isi di hyperlinknya saja ya. Ya, bahannya kita sudah ada. Yang pertama adalah cover bagian depan, kemudian tujuan pembelajaran, materi, video, dan slide terakhir untuk menu keluar. Nah, tujuan pembelajarannya pada menu-menu ini ya, saya perbesar. Pada menu ini kita sekarang tinggal menghiperlinkkannya ya. Misal tujuan pembelajaran ini harus kita linkkan dengan menu tujuan, materi kita linkkan dengan ini, video kita linkkan ini, dan seterusnya. Pada bagian yang terakhir tinggal keluar saja. Nah, kita coba hiperlinkkan ini dulu ya. Ya, kita hiperlinkkan kotaknya ya. Jadi jangan hiperlinkkan teksnya, karena ini kalau bukan teks yang diklik oleh siswa maka tidak akan bisa. Jadi kita hiperlinkkan kotaknya ini ya. Kita klik pada bagian ujung di sini, klik kanan kemudian hiperlink. Sabar, tidak muncul ya. Kita coba lagi sekali. Oh ya, ini ya hiperlink ya. Kita hiperlinkkan ke slide 2 ya. Jadi yang tujuan pembelajaran kita linkkan, kita hubungkan dia dengan slide yang kedua. Ini ada banyak pilihan, kalian pilih yang di place
place in this document ya, yang nomor 2 ini, kemudian pilih slide yang kedua, klik OK. Yang kedua juga sama, kita klik di ujungnya ya, klik kanan, kemudian hyperlink ini ke slide yang ketiga. Kemudian yang video ini slide yang keempat, klik kanan, klik kanan, kemudian hyperlink slide yang keempat, kita OK. Iya. Kemudian pada menu terakhir ya, keluar, kita hyperlinkkan juga. Pilihannya ada banyak ya, boleh kita hyperlinkkan ke ya, di sini pilihannya tidak ada ya, kita bisa masuk ke menu di sini ya, insert hyperlink ya, ini ya, kita bisa masuk ke sini ya, action di sini. Nah, kita bisa hyperlink to, ini juga bisa ya, hyperlink to and show ya, di sini ya. Oke. Nah, kalau kalian tidak bisa klik kanan hyperlink, kalian bisa menggunakan menu ini ya, action. Nah, di sini pilihannya lebih banyak ya. Misalnya yang tadi ini kita sudah hyperlinkkan ya, kita actionnya kita klik, ini kan hyperlink ke slide yang ketiga. Jadi di sini kalau kita mau isi efek suara bisa di sini ya, play sound ya, play sound. Jadi ketika klik dia akan bersuara ya, suaranya apa bisa dipilih di sini. Misalnya suara klik misalnya. Nah, ya. Klik. Nah, ini juga bisa ya, kita setting lagi, kita edit supaya ada suara kliknya. Klik ya. Jadi ketika mouse diklik dia bersuara klik. Ini juga membuat anak-anak merasa ini ya, senang ya. Karena ada suara-suara yang memang suara yang kita pilih suara yang tidak terlalu mengganggu ya. Jadi jangan menggunakan suara misalnya ada suara di sini misalnya suara bom, ini akan mengganggu ya. Atau laser, ini juga akan mengganggu. Cari suara yang memang suara yang lembut ya. Oke. Nah, ini sudah kita buat, sekarang kita tinggal copy ya. Caranya mengcopy ini karena di slide 3, 4 dan 5 ini kan belum di copy ya. Belum dihiperlinkkan maksudnya ya. Ini baru kita hiperlinkkan di slide yang kedua. Jadi supaya kita tidak kerja double, kita tinggal copy yang ini. Ya, taruh kursor di sebelah kiri, ya, kemudian kita klik tahan ya, diklik, tahan yang dilepas, kemudian kita geser, mouse-nya kita geser, ya, sampai menutupi semua, baru lepas, baru klik kanan di salah satunya, kita copy. Ya, di slide ketiga yang sudah kita buat ini kita hapus, kita del semuanya, kita paste ya, Ctrl V. Ini juga sama, kita del, kita delete ya, kita hapus, kemudian kita paste di slide yang keempat juga sama. Kalau ada 10 slide, di 10 slide-nya kita lakukan hal yang sama. Ya, ini cara untuk mempercepat. Ya, boleh kalian manual jika boleh satu persatu, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ya, ini tampilannya sudah, kita tinggal slideshow-kan ya, seperti apa hasilnya. Iya, ini efek transisi belum ada ya. Ya, kita baru efek link. Oh, ini ada salah klik kita tadi ya. Ya, ini materi akan ke bagian materi, video akan ke bagian video bisa kita play. Ya, video bisa kita play dan seterusnya. Kita bisa pause, kemudian kita bisa klik menu keluar. Kalau keluar berarti keluar dari slideshow ini ya. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran tadi belum kita hiperlinkkan ya ternyata ya. Oke, klik kanan, hiperlink. Iya, belum ternyata. Ini seharusnya ke slide yang kedua. Slide yang kedua. Oke. Ini kayaknya dia ketarik tadi ya. Ya, oke.
tunjukkan lagi dia. Oke, kita ulang ya, kita copy lagi. Tadi belum tercopy nih ya. Oke. Oke. Oke, ya sudah jadi ya. Ini yang sederhana yang kita buat ya. Nanti kalian bisa kombinasikan sesuai dengan kalian punya kreativitas. Ya, bentuk-bentuk ini juga tidak harus seperti ini ya. Silakan kalian buat bentuk yang lebih bagus dari ini, tinggal kalian mainkan saja di sana. Oke, materi, video, materi, tujuan. Ya, dia sudah bisa kita linkkan. Ingat ya, jangan hanya di hyperlinkkan hanya di slide yang kedua. Kadang-kadang banyak terjadi seperti itu ya. Kalian sudah buat tetapi di slide 3, 4 dan 5 dan seterusnya menu-menu ini tidak kalian hyperlinkkan. Sehingga dia tidak connect ketika masuk ke link video misalnya, tidak bisa lagi klik ke tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena belum di hyperlinkkan. Ya, demikian dulu tutorial kita untuk kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Ya.